Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini merupakan materi kita yang terakhir dalam aspek hukum bisnis Islam, yaitu larangan dalam akad yang kedua. Sebelumnya yang pertama, sekarang yang kedua ya. Next itu riswah. Riswah itu yang ini ya, pernah saya jelasin juga ya, yaitu suap menyuap, menyogok, itu riswah, yaitu memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Dan ini ada ini ya dalilnya di surat An-Nisa ayat 29. Terus kaidah umum riswah. Nah, riswah itu diharamkan kalau misalkan diharamkan setiap pemberian kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Tapi kecuali dalam dua hal. Yang pertama, membayar untuk mendapatkan haknya atau menghindarkan tindakan zalim terhadapnya. Ya misalkan kita mau melakukan suatu administrasi, dan dipersulit, dan kita tahu sepertinya kita akan dipermudah kalau misalnya kita bayar. Ya biasanya udah memperlihatkan gestur-gesturnya ya. Dia mempersulit sengaja supaya kita mau bayar. Nah, itu kita bayar bukan karena kita melakukan riswah, tapi untuk mendapatkan hak kita. Karena menghindari tindakan zalim itu ya seharusnya kan udah selesai dari tadi, atau kita mendapatkan haknya dari tadi tapi diundur-undur sama orang itu. Terus yang kedua, memberi secara sukarela. Ya misalkan ada orang yang membantu kita untuk masuk kerja, atau itu dengan membantu dengan secara sukarela. Misalkan orang itu tahu kita selama ini nyari kerja, tahu-tahu kamu mau butuh kerja nggak? Ini ada kenalan saya butuh karyawan. Nah, akhirnya dia diterima kerja. Terus ya karena dia mempunyai kapabilitas untuk menjadi karyawan tersebut, dan dia ingin memberikan hadiah ya, itu jadinya memberi secara sukarela ya, atau tips itu secara sukarela, bukan karena kita mau ngasih tips supaya kita mendapatkan yang sebenarnya kita nggak hak kita. Next, maisir atau judi ya. Di sini permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain. Nah, unsur maisir yang disebut maisir ada unsur-unsurnya. Yang pertama taruhan. Jadinya permainan apapun yang mengandung maisir pasti ada unsur-unsur seperti ini, taruhan. Yang kedua, pelaku maisir mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan. Ya, karena kan kaidah yang sebelumnya, kalau misalnya kita mau mendapatkan untungan, kita harus menanggung risiko. Maisir kan enggak, kita mau mendapatkan keuntungan tapi kita enggak tidak mendapatkan timbal balik ya, gitu. Jadinya kita mempertaruhkan harta tapi nggak dapat timbal balik. Atau yang orang mendapatkan harta, dia dapat harta terus ya, tapi dia nggak ada risiko untuk rugi, itu juga nggak bisa ya, karena namanya sesuatu kita mendapat untung, ada peluang untuk rugi. Kalau maisir kan dia jomplang ya. Terus yang ketiga, pemenang mengambil hak orang lain yang kalah. Nah, ini ada kezoliman ya. Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib ya, menjadikan orang malas. Nah, kenapa saham diperbolehkan? Saham yang diperbolehkan yaitu yang seperti kita menaruh modal ya. Kita menaruh modal berupa uang, dan kita tahu ada risiko untung rugi. Kita nggak bakal tahu untung apa enggak, rugi apa enggak gitu. Dan biasanya dia dikasihnya persenan ya, bukan angka flat, karena kita nggak tahu untungnya ada berapa. Kalau untungnya udah dijanjikan ya berarti itu ada goror di situ ya. Kalau misalnya sebenarnya dia rugi,
harusnya kan dia nggak mendapatkan itu. Nah itu makanya dia pakai persenan. Terus maisir, nah risiko dan spekulasi dalam Islam yang ini yang tadi saya bilang ya, risiko itu melekat dalam setiap investasi. Kaidah fikihnya al-kharaj bidaman, al-ghurmu bil gunmi itu. Nah makanya kalau yang nggak menerapkan kaidah fikih ini, berarti dia entah ada unsur maisir, ada unsur kezoliman, ada unsur goror, dan itu tidak diperbolehkan. Risiko yang tidak bolehkan adalah spekulasi ya. Spekulasi ya taruhan. Saya saya tebak besok dolar segini gitu. Ayo taruhannya berapa? Nah, itu spekulasi yang tidak diperbolehkan. Nah, karakteristiknya di sini ada menjual barang yang belum dimiliki, melakukan transaksi formalitas, membeli untuk langsung dijual ketika itu. Nah, ini seperti bai al-inah ya. Kita membeli tujuannya bukan barang, tapi uang. Jadinya jual beli rekayasa, sebenarnya dia tujuannya uang, meminjam uang gitu. Ada ribanya. Terus yang 4, menciptakan permintaan palsu. Ini banyak terjadi di saham ya. Kelihatannya sahamnya banyak yang beli. Kita langsung beli, ketika kita udah beli ternyata itu cuman bohongan. Ya. Nah, itu banyak terjadi di saham ya. Terus tanpa pertimbangan data dan kajian. Nah, pastinya orang kalau mau membeli saham itu kan harus tahu, riset dulu perusahaannya itu seperti apa, bagaimana image dia di mata para investor ya. Kalau tanpa pertimbangan data kajian kayak tebak-tebakan, nah itu berarti ada spekulasi yang tidak diperbolehkan. Terus ada unsur taruhan, bertaruh nasib tadi. Next, objek akad yang tidak halal. Nah, di sini biasanya akadnya diperbolehkan jual beli, tapi objek akadnya tidak halal. Nah, syarat-syarat objek akad itu kan barang yang legal, bisa diserah terimakan waktu akad, jelas diketahui oleh para pihak akad. Objek akad harus ada pada waktu akad. Ya. Nah, objek akad berupa barang yang haram zatnya, itu walaupun akadnya sah, jual beli dan sebagainya, akadnya itu sah, tapi transaksi ini jadi haram karena barangnya haram. Karena dia nggak memenuhi syarat-syarat objek akad, karena barangnya harus legal secara syariah. Next, objek berupa pendapatan non halal. Nah, tadi ada yang objek akadnya memang dia haram, barangnya emang haram. Nah, ini ada haram ligoirihi, haram karena sesuatu. Ya, contohnya itu jenis dia barangnya sebenarnya halal, tapi karena kegiatan usahanya itu bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, karena ada hal lain, jadi objek akadnya nggak halal ya. Kalau misalnya babi, homer itu kan emang barang yang haram. Oh, ini barangnya misalkan uang, dia halal, tapi karena kegiatan usahanya bertentangan dengan prinsip syariah, karena ligoirihi, karena hal sesuatu, nah itu objek akadnya jadi tidak halal. Seperti usaha lembaga keuangan konvensional, ya usaha perbankan konvensional yang di dalamnya ada riba ya. Terus yang kedua, melakukan investasi pada perusahaan yang tingkat utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya. Itu ya, modalnya misalkan cuma berapa persen, tapi utangnya sama lembaga keuangan yang konvensional yang di dalamnya ada riba itu lebih dominan. Nah, itu nggak boleh. Terus ada perjudian dan permainan ya, tadi seperti yang mengandung unsur-unsur maisir tadi. Terus produsen, distributor serta pedagang makanan dan minuman yang haram. Ya, kita kerjasama sama produsen dan distributor, pedagang yang menjual tidak halal ya. Terus yang produsen, distributor, dan penyedia barang ataupun jasa yang merusak moral atau bersifat mudarat.
Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, masih ada ini Afan, pendapatan non halal hukumnya haram. eh, Ya tadi, yang tadi semua yang disebutkan itu haram, makanya tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya. Pendapatan non halal yang seperti tadi harus disalurkan kepada pihak lain sebagai sedekah, entah sebagai sedekah kepada fakir miskin dan sebagainya, atau disalurkan untuk pembangunan fasilitas umum. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.